Shalom, kembali kita bersyukur kepada Tuhan. Satu hari lagi Tuhan percayakan dan pertambahkan umur dan usia kita. Tentu seperti yang Yesus katakan bahwa kita tidak punya kemampuan menambahkan umur kita sehasta saja. Karena itu kalau kita hari ini masih ada sebagaimana kita ada, ini kemurahan Tuhan, bukan kuat dan gagah. Dan Tuhan punya maksud bahwa hari yang Dia berikan supaya kita bisa pergunakan untuk menggenapi rencana dan kehendaknya. Kita akan kembali belajar dari Saulus yang berubah menjadi Rasul Paulus ketika akhirnya lewat komunitas yang menolong dia, Ananias, Barnabas, karena dia sudah ditakuti oleh banyak orang pada waktu itu, karena dia sudah terlanjur terkenal sebagai orang yang jahat, orang yang membunuh. Tetapi kita melihat bahwa kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan bisa memakai hidup kita. Tuhan tidak peduli dengan latar belakang kita, karena Tuhan menciptakan kita semua dalam keadaan yang baik, serupa segambar dengan Dia. Ketika kita lahir, iblis coba merusak dengan berbagai cara, dengan pola. Ketika kita mungkin masih kecil ada dalam sebuah keluarga, kita mewarisi, melihat hal-hal yang keliru. Tetapi kita bersyukur bahwa seperti Rasul Paulus ditetapkan oleh Tuhan, ada orang-orang yang menolong di sekitar dia. Dan Barnabas kita tahu membawa Paulus pada akhirnya sampai kepada jemaat di Antioquia. Di sanalah hidup berjemaat Paulus, dan dari sana pula lah Paulus diutus. Maka kita coba melihat kembali di dalam Kisah Rasul pasal 13. Setelah mereka mendengar Tuhan berbicara untuk mengkhususkan Barnabas dan Saulus untuk sebuah tugas yang telah ditentukan bagi mereka. Dalam ayat yang ketiga pasal 13, maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Dan kita melihat bahwa seperti apa yang Tuhan katakan dalam Matius 28 ayat 19-20, pergi, jadikanlah sekalian bangsa muridku, dan aku akan menyertai engkau sampai kesudahan alam. Segala kuasa telah diberikan di surga di bumi. Bahkan di Markus 16, tanda-tanda orang percaya akan menyertai kehidupan orang-orang yang percaya. Dan kita melihat bagaimana perjalanan Rasul Paulus dalam ayat yang keempat pasal 13. Bagaimana Roh Kudus Tuhan menyertai hidup mereka. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi pulau. Seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Dia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Kita lihat dalam pemberitaan Injil, bukanlah hal yang biasa karena di dalam perjalanan mereka bertemu tukang sihir dan nabi palsu. Di akhir zaman tentu akan lebih banyak karena nabi-nabi palsu sudah dinubuatkan akan muncul. Dan ternyata ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Jadi kita lihat bahwa pemimpin-pemimpin, pejabat-pejabat seringkali juga menggunakan nabi-nabi palsu, menggunakan sihir, tukang-tukang sihir. Tetapi menarik sekali, Gubernur Sergius ini tertarik dengan apa yang dilakukan, kabar yang dibawa oleh Paulus dan Barnabas. Kita melihat ayat 8, tetapi Elimas, demikian namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Kita lihat bahwa iblis yang memakai bermanifestasi lewat dukun, tukang sihir. Dan saya berdoa Bapak Ibu bahwa orang Kristen atau orang percaya tidak lagi percaya kepada yang namanya tukang sihir, yang namanya dukun-dukun. Jadi seringkali ketika kekristenan kita menjadi agamawi, kita kadang-kala ketika kita menghadapi masalah, kita lari ke dukun, kita percaya. Nah, saudara, saya berharap dengan kita mendengarkan saat teduh ini, saudara bisa melihat bahwa tanda-tanda orang percaya. Ketika saudara percaya, arahkanlah hati pikiranmu. Allah yang menyertai kita jauh lebih besar daripada Allah di dunia ini. Yesus yang kita sembah itu, roh yang ada pada kita itu lebih besar. Tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia dan berkata, ayat 10, hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan, engkau musuh segala kebenaran
Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari. Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Kita melihat dalam pelayanan pemberitaan firman Tuhan, sudah nggak usah takut, ada penyertaan Tuhan. Karena dalam Markus dikatakan, maka pergilah murid-murid memberitakan firman Tuhan. Tuhan menyertai mereka dan meneguhkan pemberitaan mereka dengan tanda-tanda mujizat. Kita lihat apa yang terjadi ketika Paulus dan Barnabas memberitakan firman Tuhan. Bahkan ketika ada orang yang sakti, orang yang hebat, pada waktu itu dikagumi, saudara. Tapi kita melihat kejadian sebelumnya juga, Filipus juga kita melihat begitu luar biasa. Petrus juga seperti itu. Bagaimana dengan bayang-bayangnya, bagaimana tukang-tukang sihir ya. Dan mujizat ini membuat orang-orang yang tidak percaya bisa melihat. Walaupun saya juga punya prinsip, mujizat tidak bisa membuat orang percaya. Orang Israel melihat mujizat tapi tetap tidak percaya. Tetapi orang yang percaya akan selalu lihat mujizat dalam hidupnya. Nah, kita melihat bagaimana mujizat terjadi. Peristiwa itu membuat gubernur ini percaya kepada Tuhan, bahwa Yesus adalah Tuhan. Saya rindu meneguhkan Bapak Ibu, jangan takut, ada kuasa. Engkau bisa mengusir setan-setan. Engkau bisa tumpang tangan sama orang sakit, dan orang sakit itu akan sembuh. Kemarin salah satu jemaat kami ya, JJ, dia kambuh kembali, dia punya kencing batu. Sakit sekali Bapak Ibu, ya, dia rasakan sampai demam. Khawatir juga kan kalau udah demam nanti reaktif, dituduh COVID gitu ya. Tapi udah nggak tahan lagi. Tapi waktu itu istrinya ajak untuk tetap ibadah. Dan waktu itu JJ hanya pengen membantu untuk multimedia saja supaya kebaktian online jam 10 itu tetap bisa berjalan bagus. Jadi cuma mau tolong setting di situnya. Dan istrinya berkata jangan pulang, karena dia pengen pulang. Dan waktu mendengar khotbah, dia mengambil, dia mempercayai Tuhan. Selesai pemberitaan firman Tuhan, didoakan secara khusus. Namanya disebut, saya berdoa. Dan saya melihat bagaimana kuasa Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Injil yang kita beritakan, firman yang kita beritakan, Tuhan akan sertai firman-Nya. 1 jam kemudian setelah ibadah, ketika dia mau buang air kecil, ya Bapak Ibu tahu, keluarlah daging-daging, potongan-potongan kecil daging keluar waktu dia mau buang air kecil. Ada 6-7 sendok katanya. Dan puji Tuhan, mujizat terjadi. Masih ada, itu baru terjadi kira-kira belum ada 1 bulan. 3 minggu yang lalu kejadiannya. Sekarang dia sehat, dia pulih, dia kembali pelayanan. Artinya apa? Artinya, saudara, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia tahu, karena itu percayai dia. Jangan takut dalam pemberitaan firman Tuhan. Sampaikan kebenaran. Tuhan akan teguhkan pemberitaan firman Tuhan. Karena nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Di surga, di bumi, di bawah bumi akan tunduk dan takluk kepada namanya. Dan saya mau ajak saudara melihat bagaimana ketika Paulus pelayanan, dia berada dalam urapan dan kuasa Roh Kudus bersama dengan Barnabas. Kita melihat sama-sama bagaimana mujizat tukang sihir itu dibutakan oleh Tuhan, karena Paulus berkata, engkau tidak akan melihat lagi. Dan itu membuat tukang sihirnya bertobat, gubernurnya bertobat. Dan saya berdoa, biar hari-hari ini, di tengah pandemi ini, kita tidak berhenti memberitakan firman Tuhan. Justru ini kesempatan untuk orang mendengarkan firman Tuhan, dan Tuhan menyatakan kuasanya lewat hidup Bapak Ibu semua. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.